الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mereka harusnya sudah mulai mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Ramadan, dan dia menjadi sebuah muqaddimah sebelum datangnya Ramadan. Sebagaimana Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah, beliau pernah menyatakan, walamma kana Sya'banu kal muqaddimati li Ramadan suri'a fihi ma yusra'u fi Ramadan min as-siyami wal qiyam. Kata beliau rahimahullah, oleh karena bulan Sya'ban itu ibarat sebagai muqaddimah sebelum datangnya Ramadan, maka disyariatkan di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban ini segala apa yang disyariatkan di bulan Ramadan, dari puasanya, salat malamnya, tilawatul Qur'annya, dan juga berbagai perkara-perkara yang disyariatkan di bulan Ramadan, semuanya juga disyariatkan di bulan Sya'ban. Hal ini semuanya diperintahkan atau dilaksanakan atau disampaikan oleh para ulama dalam rangka untuk mendapatkan kemudahan beramal saleh di bulan Ramadan. Karena jangan sampai seseorang bertemu dengan bulan Ramadan sementara dia belum siap. Jangan sampai dia sudah mulai berlomba namun tidak ada persiapan sebelumnya, tidak ada pemanasan sebelumnya. Dan di bulan Sya'ban ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memberikan contoh di mana beliau sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa padanya. Namun ada satu hal penting yang perlu dipahami oleh setiap kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu illa ahadun shama qablah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, jika Sya'ban telah lewat di pertengahan, maka janganlah kalian melaksanakan puasa di dalamnya kecuali seseorang yang sudah punya kebiasaan puasa sebelumnya. Hal ini juga karena tidak adanya syariat berpuasa satu bulan penuh kecuali di bulan Ramadan, dan terutama lagi berpuasa di hari-hari akhir bulan Sya'ban. Dan itulah yang disebutkan oleh para ulama sebagai hari syak atau hari yang diragukan, dan bahkan diharamkan oleh sebagian ulama karena berpuasa di hari syak, di hari yang masih diperselisihkan apakah itu satu Ramadan atau belum, dikatakan haram karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man shama yauma syakkin faqad asa Abul Qasim. Siapa yang berpuasa di hari yang diragukan padanya, maka dia telah bermaksiat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemaksiatan kepada Rasul kita Muhammad alaihi salatu wasallam hukumnya adalah haram, sehingga berpuasa di hari yang masih diragukan itu adalah perkara yang diharamkan. Sehingga yang paling benar dalam masalah ini adalah kita mengikuti apa yang telah diumumkan atau apa yang akan ditetapkan oleh pemerintahan kita tentang kapan kita berpuasa, kapan kita berhari raya Idul Fitri, dan kapan kita berhari raya Idul Adha. Karena itu semuanya adalah hak pemerintah kita, menjadi hak bagi para penguasa. Tentunya dalam hal ini adalah orang-orang yang mereka bergelut di dalam permasalahan yang memang telah dijadikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai
patokan seseorang itu berpuasa dan berbuka. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari setiap pemahaman-pemahaman yang menyimpang, hal-hal yang dianggap benar namun hakikatnya itu jauh daripada petunjuk Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Karena Ramadan adalah perkara yang berkaitan dengan ibadah, dan semua ibadah sifatnya tauqifiyah, sudah dijelaskan dan telah ditetapkan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diperkenankan dan tidak dibolehkan seseorang membuat hal-hal yang baru dalam agama menyelisihi apa yang disampaikan oleh Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dan para ulama kita menyebutkan seorang muslim hendaknya bergembira dengan dekatnya Ramadan, dan lebih bergembira lagi dengan masuknya Ramadan, dan bersedih dengan berakhirnya Ramadan. Sehingga dengan datangnya Ramadan perlu untuk kita sambut. Seseorang berbahagia karena Allah Azza wa Jalla menyatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia dari Allah Azza wa Jalla, ya, dan juga karena kasih sayangnya, hendaknya mereka bergembira, berbahagia. Dan rahmat Allah Azza wa Jalla, karunia Allah di bulan Ramadan begitu sangat besar, sehingga memang sudah pantas bagi seorang muslim untuk bergembira dengan hadirnya bulan Ramadan. Dia sambut penuh dengan sukacita. Kita sambut Ramadan dengan kegembiraan. Kita sambut Ramadan dengan segala bentuk persiapan-persiapan, sehingga sudah menjadi kebiasaan para ulama, setiap kali hendak memasuki Ramadan, mereka mulai mempelajari, mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hal-hal puasa, hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan, perkara-perkara yang disyariatkan di bulan Ramadan. Dan mereka tidak pernah bosan dalam hal ini, karena memang orang-orang yang mereka jalan tidak di atas dalil, maka mereka akan sesat dalam masalah sabil atau jalan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau pernah menyatakan, "Man 'abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsiduhu aktsaru mimma yuslih." Siapa yang beribadah tanpa dasar ilmu, maka mudaratnya yang akan dia munculkan banyak atau lebih banyak dibandingkan maslahatnya. Dan kita akan berjuang selama sebulan penuh, maka mustahil rasanya kita akan bisa menang kalau tanpa adanya persiapan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita laksanakan di malam hari ini menjadi salah satu bukti dan langkah kita bahwasanya kita di antara manusia-manusia yang mempersiapkan diri sebelum datangnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, berawal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengumpulkan para sahabatnya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat agar mereka bergembira, berbahagia dengan datangnya Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan motivasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajakan dan merupakan gambaran bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar gembira ini kepada para sahabatnya. Dari sinilah sebagian ulama kita menyatakan dianjurkan juga untuk saling memberikan tahniah, ucapan selamat dengan datangnya Ramadan. Sementara kebanyakan kita ucapan selamat kapan dikasih? Dengan berakhirnya Ramadan, di hari raya Idul Fitri. Sementara di awal Ramadan dengan hadirnya Ramadan sangat jarang di antara kita yang saling memberikan ucapan selamat. Kita sampaikan kepada saudara-saudari kita, keluarga kita, selamat dengan hadirnya bulan Ramadan dan selamat menunaikan ibadah puasa. Doakan mereka semoga ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ungkapan-ungkapan yang sudah tersebar di tengah-tengah masyarakat kita tidak semuanya salah. Ucapan marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa, ini hal yang khair, ini hal yang ma'ruf.
hal yang baik. Sehingga sudah sepantasnya seorang muslim berbahagia, bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Falyafrahu, kata Allah. Dan hendaknya mereka itu bergembira, berbahagia. Dan di antara bentuk kegembiraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sampaikan kepada sahabatnya, di malam itu para sahabat dipanggil, sudah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, dibuka padanya pintu-pintu surga, ditutup padanya pintu-pintu neraka, dibelenggu di dalamnya syaitan-syaitan. Kemudian seorang penyeru memanggil, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, sambutlah Ramadan. Sehingga menyambut Ramadan ini bukan bagian daripada adat, tapi syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita katakan apa? Aqbil, sambutlah kedatangan Ramadan dengan kebahagiaan, dengan kegembiraan, dengan kesiapan mental yang kuat, fisik yang cukup, dan seterusnya. Dan itulah yang disabdakan oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasul SAW menyampaikan kepada kita umatnya melalui para sahabatnya, dan mereka teruskan, mereka ajarkan kepada generasi-generasi setelahnya rangkaian hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang kemuliaan Ramadan, keutamaan Ramadan. Walaupun inti bahasan kita bukan tentang keutamaan Ramadan, karena itu bukan hal yang tabu bagi kita. Semua kita sudah paham. Ramadan, bulan dibukakannya pintu surga, ditutupnya pintu neraka, ya kan? Kemudian syaitan dibelenggu, manusia dibebaskan dari nerakanya. Orang-orang yang berdoa di situ diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya mustajab di sepanjang dia berpuasa. Allah Subhanahu wa taala punya utaqa, hamba-hamba yang Allah selamatkan dari nerakanya, dan itu di setiap malamnya, dan berbagai rangkaian keutamaan Ramadan. Bukan itu yang menjadi inti bahasan kita di sini, tetapi bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang beruntung, bukan menjadi orang-orang yang malang buntung. Karena ma'asyiral muslimin, para ulama kita ada yang menyatakan manusia ketika bertemu dengan Ramadan terbagi menjadi dua. Manusia ketika bertemu dengan Ramadan terbagi menjadi dua. Ada orang-orang yang mereka beruntung, dan ada orang-orang yang mereka itu buntung. Maka Ramadan antara yang beruntung dengan yang buntung ini memang ada. Lihat bagaimana Rasul kita Muhammad SAW menyebutkan tentang keberadaan orang-orang yang buntung di bulan Ramadan. Nabi kita SAW katakan, ketika beliau didatangi Jibril alaihissalam, tatkala Jibril menyatakan raghima anfu rajul adraka Ramadan falam yughfar lahu, sungguh nestapa, sengsara dan celaka seseorang yang ketika dia masuk Ramadan, sementara ketika Ramadan pergi dosanya belum diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Apa kata Rasulullah? Amin. Ini siapa? Orang yang buntung, orang yang merugi di bulan Ramadan. Tapi ada orang-orang yang beruntung, ya, adanya orang-orang yang beruntung, yang mereka Allah berikan taufik, Allah berikan pertolongan, Allah berikan i'anah, inayah, sehingga mereka bisa menjalankan berbagai amal-amal saleh, amal-amal ibadah, berbagai nilai-nilai ketaatan kepada Allah selama Ramadannya, sehingga mereka keluar dari Ramadan dengan membawa berbagai keberuntungan, kesuksesan di sisi Allah Azza wa Jalla. Karena memang keberadaan Ramadan menjadi sebuah target dari Allah Azza wa Jalla yang Allah inginkan dari setiap hambanya, agar kita manusia menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Allah Azza wa Jalla, la'allakum tattaqun, supaya bertakwa kepada Allah. Dan ujung dari ketakwaan kemana? Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik, surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Maksudnya Allah wajibkan kepada kita berpuasa, misalnya di bulan Ramadan. Allah wajibkan kita berpuasa di bulan Ramadan supaya kita bertakwa. Dan hakikatnya bukan sebatas sebuah kewajiban saja, yang mana dengan kewajiban itu yang kemudian kita diwajibkan untuk mengerjakannya, kita kerjakan. Namun dengan adanya kewajiban, Allah ingin berikan kepada kita sebuah hal yang sangat luar biasa, yaitu dengan apa? Surganya, ya, dengan surganya. Ditambah lagi jemaah sekalian, di dalam berpuasa, salah satu contoh ya, di dalam berpuasa yang Allah wajibkan di bulan Ramadan ini, Allah kumpulkan padanya berbagai jenis keutamaan dan kemuliaan. Siapa yang tidak tahu tentang kemuliaan sabar?
Semua kita tahu kemuliaan sabar. Sampai kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang bersabar Allah berikan ganjaran yang tidak bisa dihitung, kata Allah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Tidak bisa dihitung. Dan 3 unsur kesabaran semuanya ada di Ramadan. 3 unsur kesabaran semuanya ada di bulan Ramadan, terutama di saat seseorang menjalankan puasa. Sabar dalam menjalankan perintah, ada dalam puasa. Perintah puasa wajib kita harus kerjakan, sabar. Bersabar dalam meninggalkan maksiat, meninggalkan halal yang dilarang, ada di dalam puasa. Makan halal dilarang, minum halal dilarang, berhubungan badan halal dilarang. Tapi kita harus bersabar di situ. Bersabar dalam ujian, lapar, haus, letih, lelah, lemas, lesu. Ini ujian kesabaran. Makanya 3 aspek unsur kesabaran semuanya ada di bulan Ramadan. Di samping Ramadan itu wajib, ada ganjarannya. Allah kasih di situ semua peluang kesabaran, dan ternyata ujung-ujungnya apa? Pahala yang melimpah ruah, tidak bisa dihitung karena kesabaran selama di bulan Ramadan. Maka benar ketika seseorang dikatakan merugi. Sudah bertemu Ramadan tapi ternyata nasibnya malang, dengan dia tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Sementara para ulama menyatakan apa? Siapa saja yang tidak berhasil mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, fama siwahu as'ab. Maka yang selain di bulan Ramadan akan lebih susah, akan lebih sulit. Peluang yang sedemikian besarnya kita tidak bisa dapatkan untuk meraih ampunan Allah, terus kapan lagi? Makanya wajar ketika berpisah dengan Ramadan, orang-orang yang saleh itu mereka dulu menangis. Kaifa la yajri lil mu'min ala firaqihi dumu. Ya. Sementara dia tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk bertemu dengannya di tahun-tahun yang akan datang. Bagaimana mereka tidak meneteskan air mata? Tayyib. Makanya sebagian para sahabat sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, ketika manusia mulai berbahagia dengan senandung takbir di malam hari raya, beliau menangis, beliau sedih. Ya, beliau sedih karena apa? Masa-masa di mana Allah buka pintu surga, masa-masa di mana Allah tutup pintu neraka, masa di mana peluang kita bisa dibebaskan dari neraka sudah hilang. Sementara kesempatan itu apakah kita bisa bertemu lagi di tahun depan ataukah tidak? Belum ada kepastian. Maka sudah menjadi hal yang sangat penting dan urgent bagi seorang muslim untuk mengetahui bagaimana seseorang bisa menjadi manusia-manusia yang sukses di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, kesuksesan itu perlu kita cari. Kesuksesan perlu kita cari. Tema kajian rutin kita bagaimana kita sukses dunia dan akhirat. Dan ketika kita bertemu dengan Ramadan dan kita ingin jadikan seolah-olah ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, dan setiap orang yang tahu masa perpisahan, maka dia pasti tidak akan menyisakan kecuali penuh dengan makna dan kesan. Itu pasti. Sehingga Nabi kita Muhammad SAW pernah berpesan kepada seseorang ketika beliau meminta wasiat kepada Nabi SAW. Nabi katakan, ketika engkau berdiri untuk salat, maka salatlah engkau seolah-olah itu adalah salat yang terakhir. Hal ini kita tarik kepada Ramadan. Yang Ramadan tinggal beberapa hari lagi, ya. Maka kita anggap bahwasanya Ramadan tahun ini bisa jadi menjadi Ramadan yang terakhir. Ini Ramadan perpisahan. Maksimalkan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena kesuksesan yang sebenarnya adalah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang Allah selamatkan dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, disitulah letak kesuksesan yang sebenarnya. Maka pembahasan kita di sini ma'asyiral muslimin, 10 kiat dan tips bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan. Ikhwani wa akhwati fiddin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jika sedemikian pentingnya Ramadan, sedemikian besarnya nilai keutamaan Ramadan, sampai kita dituntut untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar kita bertemu dengan Ramadan, Allah berikan kepada kita taufik bisa beramal saleh di dalamnya, Allah terima amal-amal kita padanya. Maka tentunya itu semuanya harus diawali dengan pengetahuan kita, ilmu kita, dan tahunya kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan.
dan bagaimana kita bisa menjadi insan-insan yang keluar darinya menjadi manusia yang beruntung dan sukses meraih ampunan Allah Azza wa Jal dan mendapatkan berbagai kebaikan-kebaikan yang ada di dalamnya. Tips yang pertama, hal yang pertama yang hendaknya dilakukan oleh seorang muslim, yang harus diwujudkan oleh seorang muslim untuk mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Ini yang pertama, bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Kenapa taubat? Di mana rahasianya? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, yang membuat manusia itu berat dan yang menjadikan manusia itu lemah untuk beramal saleh adalah dzunub, dosa dan maksiat. Makanya wajar ketika para ulama kita, guru-guru kita menyampaikan hal yang pertama kali yang harus diadakan untuk mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan tidak lain tidak bukan adalah apa? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah lagi bagaimana ketika Nabi kita Muhammad SAW menyatakan bahwasanya Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan di siang dan di malam hari, enggak ada habisnya, enggak ada berhentinya. Siang berdosa, malam berdosa, pagi bermaksiat, petang pun juga bermaksiat. Di saat terang kita salah, di saat gelap pun kita masih dalam kesalahan. Itu Bani Adam. Tetapi apakah kita akan jalan di tempat, kan sudah kodratnya Ustaz, kita salah, ya udahlah biar aja kita salah. Tidak demikian. Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ana aghfiru dzunuba jami'a, dan aku yang mengampuni seluruh dosa itu. Fastaghfiruni, maka minta ampunlah kalian kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampunkan. Syarat untuk mendapatkan ampunan dengan apa? Bertaubat kepada Allah. Maka bertaubatlah kita kepada Allah. Kita mengharapkan ampunan tapi kita tidak bertaubat, dari mana ampunan itu akan datang? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian secara keseluruhan wahai kaum mukminin supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja dimudahkan oleh Allah, diringankan ibadahnya oleh Allah karena apa? Dosanya diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, yang menjadikan Nabi Muhammad SAW itu mudah beramal. Kenapa? Karena beliau tidak ada dosa. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyatakan apa? Kata Allah Azza wa Jalla, wa wada'na anka wizraka alladhi anqadha dhahrak, dan kami telah angkat darimu wahai Muhammad, atau telah kami hilangkan beban dosa-dosamu yang memberatkan apa? Bahu-bahumu, yang memberatkan punggungmu. Berarti dosalah yang menjadikan punggung kita itu berat, dosalah yang menjadikan langkah kita itu susah. Tapi Nabi Muhammad SAW mudah. Kenapa? Allah angkat, Allah hilangkan itu beban dosa beliau sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka hamba-hamba yang sadar setelah mereka terjatuh dalam suatu dosa, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ampunan bagi kita bukan dengan kita itu nunggu ampunan itu sendiri tanpa taubat, tidak. Berbeda dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau di masa usia 4-5 tahun saja Allah sudah cuci itu biang-biang syaitan dalam hati beliau, sudah dicuci oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW di usia 4 atau 5 tahun beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi kita Muhammad SAW dikatakan oleh Jibril, ini adalah bagian dari dalam hatimu yang diisi oleh syaitan, dicuci oleh Allah Azza wa Jalla dengan air Zam-Zam, dicuci oleh Jibril alaihissalam dengan air Zam-Zam yang diletakkan di atas tempayan dari emas, kemudian dikembalikan dan dijahit dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersihkan dari dosa. Bagi kita hamba-hamba Allah dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak kita dapatkan, itu tidak kita temukan. Dan satu cara untuk meraih ampunan Allah Azza wa Jalla yaitu dengan kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala.
Karena Nabi kita Muhammad SAW menyatakan wa khairul khatta'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah adalah mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kita sering merasa berat dalam beribadah kepada Allah. Dan itu lantaran apa? Dosa-dosa kita. Apa dek kantuk salat tarawih? Dosa kita. Kenapa letih lelah rasanya kita menjalankan ibadah puasa? Kenapa berat bisa menghatamkan Al-Quran? Kenapa mata ini mudah jenuh di dalam kita menghafal, membaca, mentadabburi, menghatamkan Al-Quran? Semua itu tidak lain tidak bukan karena satu sebab, dosa dan maksiat. Makanya Abdullah bin Mas'ud mengatakan aq'adatkum dhunubukum, yang menjadikan kalian itu berat itu adalah dosa-dosa kalian. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua, agar kita menjadi orang-orang yang sukses setelah kita bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla, yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Lihat bagaimana Rasul kita Muhammad SAW menyatakan laisa syai'un akramu 'indallahi minad du'a. Dan kita sudah pernah bahas masalah doa ini, berapa agungnya doa, bagaimana peran doa, bagaimana luar biasanya doa dalam merubah suatu takaran Allah Azza wa Jalla sebelum menjadi sebuah ketetapan dari Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari beliau sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah agar beliau dimudahkan untuk beramal, bisa memperbaiki kadar ibadahnya. Iya atau tidak? Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala an. Apa kata Nabi? Wallahi ya Mu'adz inni la uhibbuk. Wahai Mu'adz, demi Allah aku cinta kepadamu karena Allah. Fala tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Jangan engkau tinggalkan di setiap akhir-akhir salat, atau di penghujung salat, atau di setelah salat, engkau mengatakan Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku. Minta bantuan kepada Allah. Rasulullah loh, Rasul yang sudah dalam bimbingan Allah. Semua gerak-geriknya, majunya Rasulullah, mundurnya Rasulullah, ke kanannya Rasulullah, ke kirinya Rasulullah, semuanya dalam bimbingan Allah Azza wa Jalla. Tapi Rasulullah masih minta apa? Pertolongan kepada Allah. Terus kita lupa, kita tidak minta pertolongan kepada Allah. Ini ada satu hal yang perlu saya sampaikan di sini. Kita terkadang berdoa bertemu dengan Ramadan, iya semangat. Tapi doa kita cuma satu, minta sama Allah, ya Allah pertemukan aku dengan Ramadan. Tok. Ini salah besar. Kalau kita cuma minta agar kita dipertemukan dengan Ramadan, itu salah besar. Karena yang kita minta kepada Allah bukan serta-merta cuma bertemu dengan Ramadan. Karena apa? Sekedar bertemu dengan Ramadan, toh masih akan ada orang yang merugi toh. Di awal tadi kita sebutkan, kalau cuma sekedar bertemu dengan Ramadan, masih ada orang yang bertemu Ramadan tapi rugi. Yang kita inginkan itu adalah, sebagaimana Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah hafizahullah taala, beliau menyatakan apa? 3 yang kita minta sama Allah itu. 3 doa yang kita panjatkan. Pertama, doa supaya kita disampaikan umurnya kepada bulan Ramadan. Itu 1. Terus minta sama Allah Ramadan yang tidak lama lagi, kita minta supaya umur kita disampaikan. Yang kedua apa yang kita minta? Bimbingan dan taufik kepada Allah, dari Allah Azza wa Jalla. Minta sama Allah, Allahumma a'inni fihi 'alal siyami wal qiyami wa tilawatil Qur'ani wa sa'iral a'mal. Minta sama Allah, ya Allah bantu aku untuk bisa salat, bisa berdiri, bisa melakukan puasa, bisa membaca Al-Quran, bisa melakukan semua jenis-jenis amal saleh. Itu yang kedua. Doa yang ketiga apa? Minta sama Allah Azza wa Jalla setelah bertemu dengan Ramadan, setelah beramal di bulan Ramadan, apa yang kita minta? Qabul. Apa yang kita minta? Wa amalan mutaqabbala. Makanya 3 yang kita minta, dipersampaikan kepada Ramadan, dibantu di bulan Ramadannya, diterima amal kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Ini kita minta ketiga-tiganya sejak sekarang ini.
sehingga Allah mudahkan kita untuk ketemu sama Ramadan, Allah mudahkan kita beramal saleh di dalamnya, Allah mudahkan pula amal kita sampai dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla, karena tidak ada yang lebih mulia di sisi Allah selain daripada kita itu mengadu kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyatakan apa? Allahumma a'inni, ya Allah bantu aku ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih minta kepada Allah. Tayyib. Itu yang kedua. Tips yang ketiga, melatih diri untuk beribadah. Melatih diri untuk beribadah. Sekarang malam yang ke-23 kan? Malam ke-23 Sya'ban nih. Sekitar 1 pekan lagi kita bertemu dengan Ramadan. Masih ada persiapan. Masih ada kesempatan. Benahi diri sejak sekarang. Latih diri kita. Tayyib. Dan ingat jemaah sekalian, kalau Ramadan itu jadi momen untuk kita itu meningkatkan kualitas salat jamaah kita. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mendapatkan takbiratul ula bersama dengan imam 40 hari berturut-turut, ya kan? Maka dia dibebaskan dari 2 hal. Dibebaskan dari neraka, dibebaskan dari penyakit kemunafikan. Tayyib, 40 hari. Setidaknya kita dapat sekali dalam seumur hidup 40 hari tanpa telat takbiratul ihram. Coba mulai dari besok pagi. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Taruhlah 29. Tambah 30 hari di bulan Ramadan, 38. Kemudian tambah beberapa hari di bulan Syawal. Anda niatkan jangan sampai ketinggalan takbiratul ihram. Setidaknya sekali dalam seumur hidup. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari 2 hal tadi. Pembebasan dari 2, pembebasan dari neraka, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Selamat dari neraka, selamat dari kemunafikan. 40 hari berturut-turut. Mulai dari besok pagi. Berazam, minta sama Allah, ya Allah mudahkan saya untuk terus bisa datang ke masjid sebelum iqamat dikumandangkan. Para ulama menyatakan min tauqiris salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Min tauqiris salah an ta'tiya qabla al-iqamah. Di antara bentuk menghargai salat, menghormati salat, engkau datang sebelum iqamah. Tapi memang berat. Ya. Tapi memang yang namanya surga perlu yang namanya perjuangan, karena sil'atullahil ghaliyah. Karena barang yang atau hal yang Allah tawarkan itu bukan sesuatu yang murah. Surga Allah Azza wa Jalla sesuatu yang mahal, ya. Makanya para ulama kita mengatakan apa? Syahrul Rajabin syahrul zar', wa Sya'ban syahrul saqi zar', wa Ramadan syahrul hasadi zar'. Rajab mulai menanam, Sya'ban mulai membiasakan disirami, Ramadan tinggal menikmati. Maka merugilah orang yang di Sya'ban enggak mulai, atau rugilah mereka yang di Rajab masih biasa-biasa saja, di Sya'ban masih tetap sama, Ramadan baru mulai berat. Tapi masih tersisa bagi kita 1 pekan. Persiapkan diri, latih mulai sekarang, ya. Ada pemanasan, seminggu pemanasan, tidak ada kata terlambat insyaallah, ya. Latih diri, perbanyak. Mulai yang kita tiadakan hanya puasanya saja, karena sudah lewat pertengahan maka tidak ada puasa lagi, kecuali memang rutin setiap tahunnya ada puasa, silakan di sepanjang tahunnya. Tapi kalau tidak, udah hentikan puasa sunnah, lakukan yang lain, ya, lakukan yang lain. Tips yang keempat adalah meluruskan niat dan menumbuhkan tekad yang bulat. Meluruskan niat dan menumbuhkan tekad yang bulat. Lihat bagaimana salah seorang alim min ulama'il Islam, Al-Imam Ahmad rahimahullah, Abu Abdullah. Beliau pernah berkata kepada anaknya Abdullah. Apa kata beliau? Imam Ahmad rahimahullah, ya bunayya inwil khair fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khaira. Kata Imam Ahmad rahimahullah, wahai anakku,
Niatkanlah kebaikan, karena engkau akan senantiasa berada di atas kebaikan selama engkau punya niat baik. Niatkan dulu. Ya Allah, saya punya niat nih. Dan niat terbagi menjadi dua ya. Niat secara umum dan niat secara khusus. Niat dalam bentuk ijmal dan niat dalam bentuk tafsil. Niat secara ijmal adalah niat secara mutlak. Kita pengen meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan Ramadan, itu niat secara ijmal, secara umum, mutlak. Tapi ada niatan secara tafsil. Niat untuk setiap amal secara khusus. Niat untuk menghatamkan Al-Quran, niat untuk bersedekah, niat untuk mungkin memperbanyak zikir sesuatu atau lafaz tertentu. Ini niat-niat tersendiri. Itu niat secara tafsil, dan kedua-duanya kita amalkan. Sejak awal kita niatkan sepanjang Ramadan kita ingin meningkatkan amal. Nah, di setiap harinya, di setiap saatnya kita perbaharui niat untuk amalan-amalan yang khusus lagi. Ya. Dan lihat jemaah sekalian, para ulama kita menyatakan betapa banyaknya amalan-amalan yang kecil tapi bisa besar di sisi Allah karena apa? Niat. Niat. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah. Berapa banyak amal-amal yang kecil tapi dibesarkan oleh Allah karena niatnya yang benar. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah atau tuhaqqiruhu niyyah. Dan berapa banyak amal-amalan yang besar yang harusnya besar tapi kerdil di mata Allah karena niat. Anda hanya sekedar menyingkirkan gangguan di jalan di bulan Ramadan, berniat untuk beribadah kepada Allah agar manusia tidak celaka, itu nilainya besar di mata Allah Azza wa Jalla. Sampai kata Rasul kita Muhammad SAW, jangan engkau remehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun hanya dengan kita bermuka bersedih-sedih ketika bertemu dengan saudara. Tayyib. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, kita bulatkan niat dan kita luruskan niat kita untuk Allah Azza wa Jalla, sehingga kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, dengan itu kita mendapatkan kesuksesan di bulan Ramadan. Luruskan niat, ikhlaskan niat, ya, dan perbaiki terus niat kita. Karena ingat, di saat Anda dalam kondisi terjepit kemudian Anda punya amalan yang ikhlas, disitulah letak gunanya amalan yang ikhlas itu. Untuk apa? Tawassul. Untuk apa? Bertawassul. Boleh enggak? Bertawassul dengan amal saleh disyariatkan. Di saat Anda dalam kondisi terjepit, Anda punya amalan yang ikhlas, di saat itu Anda tengadakan tangan Anda sebutkan amalan itu, ya Allah, jika amalan itu memang karenamu, ya Allah, ikhlas karenamu, dan begitulah yang aku rasakan, ya Allah, berikanlah kepadaku ini, berikanlah kepadaku itu, selamatkan aku dari ini, selamatkan aku dari itu. Minta sama Allah. Sebagaimana kisah 3 orang yang terjebak dalam gua, mereka mengatakan apa? Ud'ullaha bi khalisi a'malikum. Mintalah kalian kepada Allah, berdoalah kalian kepada Allah dengan doa, dengan suatu amalan yang paling kalian anggap sebagai amalan yang paling ikhlas. Lihat bagaimana amalan yang ikhlas itu suatu saat akan bermanfaat. Nabi Yusuf alaihissalam selamat dari tipu daya yang sangat besar. Kata Nabi Yusuf, inna kaidakunna azim. Tipu daya kalian wahai para wanita itu sangat besar. Allah diselamatkan beliau karena apa? Innahu min ibadinal mukhlasin. Karena dia termasuk orang-orang yang mukhlis, termasuk orang yang ikhlas. Itu tips yang keempat. Tips yang kelima adalah membekali diri dengan ilmu. Membekali diri dengan ilmu, dan ini maklum. Bekali diri kita dengan ilmu sebelum Ramadan itu datang. Mantapkan keilmuan kita tentang perkara-perkara Ramadan, tentang puasanya, tentang tarawihnya, tentang zakat fitrinya, tentang idul fitrinya, tentang rukun-rukun puasa, syarat-syarat puasa, pembatal-pembatal puasa, dan pembatal-pembatal pahala puasa. Banyak orang yang puasanya itu sekedar apa? Pokoknya asal tidak batal. Banyak nih orang yang puasa kayak gini nih. Orang berpuasa kenapa? Pokoknya asal tidak batal. Bagaimana puasanya asal tidak batal? Ini muskilah. Puasa yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla, puasa yang pada level tertinggi itu adalah
yang puasa perutnya, puasa matanya, puasa syahwatnya, puasa hatinya, puasa lisan dan pikirannya, semuanya dipuasakan. Sehingga ketika ada orang yang mencaci, menghina, memaki, dia katakan apa? Afwan, inni mru'un shaim. Saya orang yang sedang berpuasa. Dia rendahkan hatinya, dia rendahkan dirinya, karena dia ingat dia dalam kondisi berpuasa. Tapi ini semua tidak akan didapatkan kecuali dengan pengetahuan, dengan ilmu. Makanya tips yang kelima agar kita sukses di bulan Ramadan, kita ketahui ilmunya tentang Ramadan. Jangan sampai kita lelah dalam beribadah, letih dalam kita beramal saleh, tapi ternyata kita diibaratkan seperti orang yang membawa ransel yang berisikan tanah dan batu. Berat, tapi tidak bermanfaat. Makanya Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal dengan suatu amal yang tidak ada tuntunannya dari kami, maka itu akan ditolak oleh Allah Azza wa Jal. Allah nggak akan pandang, Allah nggak akan nilai. Biarkan dia dengan amalannya, tapi di sisi Allah nol nilainya. Maka kita berlindung kepada Allah dari keburukan hal tersebut. Dan kemudian ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kita harus membekali diri dengan ilmu, ya, karena tanpa ilmu kita akan terombang-ambing di dalam kebimbangan. Boleh nggak sih? Jangan-jangan boleh. Kalau tidak bagaimana? Akan muncul berbagai kerisauan, kegelisahan. Mau diamalkan khawatir tidak sesuai, namun tidak diamalkan jangan-jangan disyariatkan. Maka harus ada ilmu di dalamnya, harus ada pengetahuan tentangnya, sehingga kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, semoga Allah subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang bisa kita amalkan dan memberikan faedah kepada kita. Kita dengarkan adzan isya terlebih dahulu. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kemudian tips yang keenam untuk bisa menjadi orang-orang yang sukses di bulan Ramadan adalah mengingat-ingat keutamaan dan kemuliaan bulan Ramadan. Ya. Karena apa? Manusia itu mereka cenderung meninggalkan sesuatu yang mereka tidak ketahui. Kenapa orang mereka tidak menghargai Ramadan? Karena mereka tidak tahu betapa agungnya Ramadan. Kenapa orang mereka biasa-biasa saja di bulan Ramadan? Karena mereka menganggap Ramadan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja.
Tapi kalau orang tahu itu mulia, maka pasti mereka orang tidak akan biasa-biasa, pasti akan memuliakannya. Ibaratnya begini, Anda dapat kabar kedatangan tamu yang itu mulia bagi Anda, tamu yang sangat luar biasa, istimewa bagi Anda, dan dikabarkan bahwasanya dia datang kepada Anda membawa oleh-oleh yang besar. Kira-kira Anda akan sambut dia dengan biasa-biasa saja atau ada timbal balik? Pasti akan ada timbal balik. Bahkan kita akan ingat-ingat apa sih yang disukai oleh dia. Kalau nggak tahu, kita akan cari tahu apa yang disukai oleh orang ini. Kalaupun nggak ada di internet, tanya kepada ajudannya, bagaimana nanti dia pisah dengan kita, dia meninggalkan kesan yang baik, karena dia tamu yang istimewa, membawa hadiah yang besar. Sekarang kurang istimewa apa Ramadan? Dan lihat apa yang ditawarkan Ramadan. Pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, syaitan dibelenggu, manusia dikeluarkan dari neraka, doa diijabahi oleh Allah, ada kebahagiaan ditutup dengan kebahagiaan. Lihat, dan masih banyak lagi. Kalau kita mengingat-ingat kemuliaan Ramadan, keutamaan Ramadan, maka akan muncul ghirah, akan muncul semangat, akan muncul rasa motivasi untuk apa? Beramal saleh. Tapi memang pepatah Arab mengatakan an-nasu a'da'u ma jahilu. Manusia itu cenderung memusuhi, tidak suka apa yang mereka tidak ketahui. Begitulah kaidahnya. Mereka tidak menghormati Ramadan ya karena kejahilan mereka, karena ketidaktahuan mereka. Makanya kalau Anda mulai futur, mulai lemah, mulai malas, ingat lagi kajian awal keutamaan Ramadan. Apa sih yang ada di bulan Ramadan ini? Malas membaca Al-Quran, ingat lagi pahala di balik Al-Quran. Malas salat sunnah, ingat lagi pahala di balik salat sunnah. Dan begitu dengan amalan-amalan yang lainnya. Makanya tips yang keenam untuk sukses di bulan Ramadan adalah ingat-ingat keutamaan dan kemuliaan Ramadan. Yang ketujuh, sedikit kita ringkas agar selesai. Yang ketujuh, mengingat-ingat pemutus kehidupan, yaitu apa? Kematian dan akhirat. Ingat-ingat mati dan sering-sering ingat akhirat. Pak Ibu sekalian dirahmati Allah Azza wa Jalla, ad-dunya faniyah. Dunia ini fana, sementara. Yang abadi dan selamanya adalah akhirat. Maka yang kita ingat-ingat bukan bagaimana di dunia, tapi bagaimana kita besok di akhirat. Dan Ramadan itu membawa kebahagiaan akhirat. Manfaatkan, maksimalkan, ingat-ingat akhirat. Dan Nabi kita Muhammad SAW dalam bulan Ramadan ini semuanya memberikan motivasi untuk apa? Akhirat. Jangan sampai tidak ada perbedaan antara kita di luar Ramadan dengan kita di bulan Ramadan. Jangan sampai sama. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawa. Jangan engkau jadikan hari puasamu dengan hari berbukamu itu sama. Atau kita katakan, jangan jadikan Ramadanmu sama dengan di luar Ramadan. Jangan sampai sama. Harus ada perbedaan. Qatadah rahimahullah di hari-hari biasa khatam setiap 7 hari. Qatadah rahimahullah dalam Al-Quran, dalam masalah Al-Quran, beliau di hari-hari biasanya seminggu khatam. Kalau sudah masuk Ramadan, naik setiap 3 hari khatam. Kalau sudah masuk di 10 hari terakhir, 1 hari khatam. Ada kenaikan grafiknya, naik, bukan turun. Makanya masih ada seminggu yang nak cari baju raya, kinilah waktunya. Jangan nanti di akhir-akhir Ramadan, jangan nanti di bulan Ramadan. Bapak cowok Ustaz Piti tidak nak bro, itu tidak ada solusi. Tetapi jamaah sekalian, kalau boleh memberikan saran, selagi belum Ramadan, di situ kita cari, sehingga Ramadan fokus. Kita memang ibadah. Karena memang tidak kita pungkiri ya, kita punya anak. Baju baru itu jadi beban bagi orang tua. Itu setiap hari raya jadi beban bagi orang tua. Kalau sempat Ramadan belum ada, beban. Ya, beban.
Makanya sedikit hal yang bisa kita sampaikan di sini adalah tadi jemaah sekalian. Naam. Tapi itu bukan sebuah tujuan utama kita. Naam. Makanya ingat-ingat akhirat, ingat-ingat kematian, karena dengan itu kita akan bisa menjadi orang-orang yang selalu termotivasi untuk menjadi orang-orang yang akan beramal saleh. Kemudian poin yang ke-8. Tips yang ke-8 adalah ini yang penting. Dari sekian banyak yang sudah kita sebutkan, ini termasuk perkara yang paling penting. Gunakan skala prioritas dalam beramal. Gunakan skala prioritas di dalam beramal. Tahu maksudnya? Amal itu kan banyak. Syariat itu sudah lengkap. Tapi dari sekian banyaknya syariat, ada yang lebih diutamakan daripada yang utama. Ada yang lebih didahulukan dibandingkan yang harusnya dikerjakan. Itu maksudnya. Contohnya, membaca Al-Quran utama atau tidak? Utama atau tidak? Utama. Bahkan zikir yang paling baik adalah membaca Al-Quran. Tapi selesai salat, baca Al-Quran atau zikir? Di situ prioritas amal. Karena di antara amal-amal itu ada yang sudah muqayyad dari waktunya, dari tempatnya. Nah, itu kita prioritaskan. Sama di antaranya adalah antara salat sunnah. Mau salat sunnah di masjid atau di rumah? Di antara skala prioritas dalam beramal, kita lakukan salat sunnah di rumah. Ini skala prioritas. Wudu misalkan kita mau ke masjid, di mana skala prioritasnya? Wudunya di rumah. Ini skala prioritas. Dan masih banyak hal lagi. Maka gunakan skala prioritas di dalam beramal. Ya, karena memang masalah ini masalah yang penting, sehingga seseorang tidak bermudah-mudahan, ya, tidak bermudah-mudahan. Contohnya lagi di bulan Ramadan, ada 5 amalan yang bisa dijadikan sebagai takaran skala prioritas. Di bulan Ramadan ada 5 amalan yang bisa menjadi amalan utama, dan jangan tinggalkan ini. Jangan sampai enggak. Ini 5 amalan utama di bulan Ramadan. 1, tentunya yang diwajibkan, puasa, itu hal yang wajib. 2, tilawatul Quran. 3, qiyam, salat tarawih. Yang keempat apa? Sedekah. Yang keempat adalah sedekah. Yang kelima, Anda bisa menambahkan? Hah? Bukan. Berdoa. Ini 5 amal skala prioritas. Kenapa berdoa? Sepanjang Anda berpuasa 13 jam setengah kurang lebih, selama Anda berpuasa di situ waktu mustajab. 5 hal ini: puasa, baca Al-Quran, tarawih, kemudian yang keempat tadi apa? Sedekah dan berdoa. Ini 5 perkara dan 5 amal yang menjadi prioritas di bulan Ramadan. Makanya para salaf dulu, di antaranya Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala, ya, beliau ketika sudah masuk di bulan Ramadan, beliau fokus dengan Al-Quran. Fokus dengan Al-Quran. Ya, begitulah mereka para ulama terdahulu. Yang ke-9, tips yang ke-9, memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Memperhatikan kesucian hati dan amalan hati. Jangan kotori hati kita dengan rasa iri, rasa dengki, hasad, ketidaksukaan dengan sesama. Buang itu semuanya. Itu hanya menjadi karat-karat hati kita. Orang salah, maafkan. Ya kan? Jangan menjadi penjara. Hati kita jangan jadikan sebagai apa? Penjara. Ya, ada kesalahan satu orang, penjara. 2 orang salah, penjara. Ada orang salah lagi, di penjara lagi, sehingga hati kita penuh dengan penjara. Hati kita seperti penjara penuh dengan nama-nama orang yang kita penjarakan dalam hati kita. Nah, Allah, jangan jadikan hati kita sebagai penjara. Perhatikan hati kita, karena kalau hati sudah terluka, berkarat, berat, susah. Ujung-ujungnya kita enggak fokus beribadah, mikirin si fulan aja. Nah, salat tarawih dia adonyo, pindahlah Mas Haji.
Upo di situ aja yang sawang lain. Ada inyo payah aja deh. Nak ke kanan ada seorang, nak ke kiri ada yang sawang. Terus gimana? Lihat, padahal kita mau bertenang-tenang di bulan Ramadan. Buang itu. Buang itu. Taib. Yang terakhir. Yang ke-10. Ya. Tips yang ke-10 adalah menjauhi perusak puasa dan perusak pahala puasa. Ingat ya, terkait dengan puasa perusaknya ada dua. Perusak pahala dan perusak puasa. Ada orang yang puasanya nggak batal, tapi pahalanya yang batal. Contohnya, bohong, berdusta. Puasanya nggak batal. Orang yang beranggapan berdusta itu membatalkan puasa, ini batil, salah. Hadis yang menyatakan khamsun tuftirus shaim, ada hadis yang mengatakan 5 pembatal puasa, itu hadisnya maudhu. Yang dikatakan al-kadzib wal ghibah aw namimah, ada dusta, ada ghibah, ada namimah, kemudian ada hal-hal yang lainnya, itu semuanya adalah hadis palsu. Tetapi jemaah sekalian, berdusta membatalkan pahala puasanya. Puasanya sah, pahalanya 0. Percuma Ustaz puasa, nggak usahlah puasa. Dua kesalahannya, ya kan? Dua kesalahannya. Anda dapat dosa karena tidak ada pahala, dapat dosa meninggalkan kewajiban puasa. Terus bagaimana? Ya puasa dan jangan batalkan pahalanya. Sehingga tips yang terakhir adalah hindari pembatal-pembatal puasa dan pembatal-pembatal pahala puasa. Di antaranya riya, sum'ah, kemudian manan, yaitu suka menyebut-nyebut kebaikan. Ini di antara pembatal-pembatal amalan puasa atau pahala-pahala puasa. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara orang-orang yang Allah pertemukan kita dengan Ramadan. Allah mudahkan kita beramal saleh di dalamnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala terima amal-amal kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Wallahu taala alam. Sedikit mohon waktunya sebentar. Ada satu pertanyaan dari pemirsa, kita jawab ya. Assalamualaikum Ustaz, apa yang harus kami lakukan jika ada tukang bangunan yang sedang bekerja di bulan Ramadan dan tidak berpuasa? Apakah kita berdosa kalau kita diminta makanan minuman oleh mereka? Mohon nasihatnya. Tayyib kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah azza wa jalla, sebagai tuan rumah maka hendaknya kita mencari tukang-tukang yang amanah. Amanah dalam arti amanah dia sebagai seorang hamba, bukan amanah hanya sebatas dalam masalah kerja. Amanah sebagai seorang hamba, dia muslim wajib berpuasa. Makanya sampaikan kepada tukang ini, bukan Anda kasih makanan, tapi Anda nyatakan kalau itu hari pertama dia kerja yang tidak berpuasa, dia mau makanan, mungkin Anda masih kasih. Tapi sebenarnya jemaah sekalian, kata para ulama, orang yang tidak berpuasa tanpa uzur, maka dia wajib imsak. Dia tetap wajib imsak. Paham maksudnya? Orang yang dia tidak berpuasa, memang nggak ada niatan puasa, tapi nggak ada uzur, dia wajib imsak. Kalau enggak dia berdosa. Wajib imsak artinya dia wajib untuk menahan diri. Dia nggak berpuasa tapi dia nggak boleh makan, karena dia tanpa uzur, dan bekerja bukan uzur. Sehingga kita nasihatkan kepada pihak yang bertanya, Anda sampaikan kepada tukang tersebut selagi sekarang belum puasa nih, mungkin dia punya tukang nih, sampaikan kepada tukangnya, Pak Tukang, besok mohon selama bulan puasa Bapak berpuasa, jam kerjanya kita kurangin, jam 11 istirahat, nanti jam 2 masuk, jam 3 istirahat dan sebagainya, sembari memberikan sedekah bagi mereka. Ya toh? Itu akan lebih baik daripada kita memberikan makanan kepada dia di siang Ramadan, karena itu termasuk di antara ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.